Ini guys, ini baru temporal method. Jadi ini soalnya sama persis ya sama contoh soal pertama dari current rate method. Tapi di sini mata uang fungsional S-nya adalah US dollar. Gitu. Mata uangnya adalah US dollar. Habis itu di sini ini kurs yang dipakai itu kita lihat lagi ke materi. Kurs yang dipakai itu apa aja sih? Bentar. Oke, untuk share capital pakainya historical. Habis itu untuk aset ada untuk yang non monetary asetnya pakai historical rate. Habis itu untuk eh, yang non monetary assets at fair value itu rate pada saat revaluasi atau fair value ditentukan. Habis itu ntar laba ruginya ini akan masuk ke laporan laba rugi. Habis itu sales, purchase, expense, income gitu-gitu pakainya actual rate, terus cost of sales-nya pakainya historical rate, depreciation, amortisasi juga pakai historical rate, habis itu dividennya pakai actual rate. Kayak gitu. Jadi ini ntar saat diubah ke dolar itu sesuaiin aja sama kursnya. Kurs yang udah dianu tadi. Juga masih belum hafal, diapalin aja teman-teman atau nggak usah ngapalin lah ya, tinggal di print aja. Ntar kalau ujian tinggal dibuka. Habis itu di sini karena mata uang fungsionalnya S itu adalah dolar, jadi uang muka ke P yang didenominasikan dalam dolar itu bukan merupakan transaksi dalam mata uang asing. Jadi S nggak perlu mengakui laba rugi selisih kurs untuk uang muka ke P. Di sini kita mau ngitung inventory sama cost of sales-nya. Di sini beginning inventory-nya itu 120.000 pounds. Kurs historicalnya adalah 1,3. Jadi kita bisa tahu dolarnya adalah 156.000. Habis itu purchase-nya 270.000 pound, terus kurs untuk actual rate-nya adalah 1,25. Jadi kita tahu dalam dolarnya untuk purchase tahun 2016 adalah 337.500. Terus kita hitung nih, goods yang available for sale-nya adalah 493.500 dari beginning inventory ditambah purchase. Habis itu ending inventory, di sini 120.000 pounds, terus kursnya adalah 1,22. Ini pakai historical rate. Nah, di sini karena dia itu pakainya Vivo, jadi kurs yang di sini, kurs 1,22 ini adalah kurs pada pembelian terakhir. Jadi 120.000 dikali 1,22 adalah 146.400. Jadi cost of sales-nya adalah ini 493.500 dikurangi 146.400. Kayak gitu. Habis itu untuk menghitung paten nih, menghitung paten di sini beginning patennya kan ada 100.000 pounds. Ini perhitungannya udah ada di video 1. Jadi ini 130.000 dolar. Habis itu amortisasinya itu dikaliin sama rate pada tanggal awal. Pada awal. Oh, banget. Jadi kaliin 1,30. Jadi amortisasinya adalah 13.000 dolar per tahunnya atau 10.000 pounds per tahun. Jadi ending patennya dalam dolar ini adalah 117.000 dolar. Nah, di sini untuk jurnal terkait sama investasi yang harus dicatat P itu sama kayak biasanya ya, investment in S pada income from S untuk catat pendapatan investasi. Jangan lupa dikurangi sama amortisasi paten. Terus sama kalau ada penyesuaian-penyesuaian terkait sama unrealized profit, habis itu ada unrealized gain atau unrealized loss gitu. Habis itu ada jurnal untuk mencatat pendapatan dividen, yaitu pas pada investment in S. Nah, itu aja sih yang dibuat si P terkait investasinya. Nah, kalau jurnal eliminasinya gimana? Jurnal eliminasinya pertama, bikin jurnal eliminasi income from S. Seperti biasa teman-teman, kita udah hatam banget lah ya. Kita udah sering banget ketemu jurnal ini nih. Habis itu jurnal yang eliminasi akurasi profil udah sering banget. Jadi aku skip. Terus dia bikin ini jurnal untuk amortisasi patennya. Ya kan?
Habis itu, ada tambahan di sini. Dia itu harus menghilangkan transaksi uang muka antar perusahaan. Jadi kan ada advance to pay tuh awalnya di debit, harus dihapuskan. Jadi untuk menghapuskannya jurnalnya adalah advance from S pada advance to pay hari ini. Nah, karena dia nggak ada selisih, nggak ada laba rugi atas patennya, nggak ada laba rugi yang terjadi gitu, makanya jurnalnya udah cukup di situ aja. Tuh, tinggal dimasukin. Oke, seperti biasa untuk metode cost-nya kita lewatin teman-teman. Karena metode cost ini ya nggak jauh beda gitu kan. Cuman paling investment nya akan selalu tetap gitu nilainya. Terus ininya jurnal untuk eliminasi dividen income. Ya kan, kalau di equity nggak ada, tapi di sini ada. Tapi di sini nggak ada untuk eliminasi income as kayak gitu. Itu doang teman-teman ya bedanya. Oke. Oke, cukup singkat ya. Oh ya, di sini ada perbedaannya ya. Aku kasih perbedaannya. Untuk selisih kursnya, itu current rate method akan masuk ke OCI. Habis itu kalau temporal method akan masuk ke other expense. Oke. Habis itu, amortisasi paten, itu yang untuk current rate method tadi adalah 12.500 karena dikaliin sama actual rate-nya, tapi kalau temporal method itu 13.000 amortisasi patennya karena dikaliin sama historical rate-nya. Jadi saldo akhirnya juga pasti berbeda dong ya. Terus di sini ada selisih kurs paten untuk current rate method, sedangkan untuk temporal method nggak ada selisih kurs paten. Kayak gitu. Udah nih, udah selesai nih teman-teman untuk materi di TM4 ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau penjelasanku kurang dipahami atau terlalu cepat atau mungkin penjelasanku ada yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Semangat terus belajarnya karena bentar lagi udah mau UTS nih, udah pertemuan keempat, berarti tinggal 3 minggu lagi kita bakal UTS. Ya, ya gitu. Pokoknya semangat terus. Makasih dan sampai jumpa di video minggu depan. Makasih teman-teman.